Shut up and sit down. Penghuni Rusunami sini ya Bu ya, Betul. terkait Face ID, apa Betul. keluhannya Bu? Saya Setuju tidak nggak? setuju ya, karena untuk keamanan data ya, dan yang prosedurnya tidak sesuai, tidak ada sosialisasi. Dan saya juga masih punya akses card yang bagus. Saya minta akses saja yang dibalikin. Saya tidak setuju. Kurang setuju Pak. Alasannya Pak? Ya kurang efisien lah, cukup seperti yang dulu aja. Harapannya? Ya yang sekarang tuh diganti yang dulu aja lah. Oke ya. Ya kan Oke. seperti ini aja udah nggak ribet-ribet. Bapak kan penghuni Rusunami satu Menten ya Pak. Iya, Pak, Terkait betul. Face ID ini setuju atau tidak Pak? Oh sangat tidak setuju Pak. Keluhannya Pak? Karena setahu saya mekanismenya saja sudah salah. Tidak ada sosialisasi di awal kepada penghuni, tidak ada kesepakatan. Kita ini seperti tidak dianggap. Kita ini seperti dianggap sewa sama penguasa sekarang Pak. Penguasa itu adalah ketua, wakil dan bendahara. Ya, hanya mereka bertiga yang berperan Pak. Pengawas di dalam aja sudah tidak setuju dengan mereka, tapi mereka lawan terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Rusunami Menara Latu Menten. Perkenalkan saya Ronald Siotang, pemilik dan penghuni Rusunami Menara Latu Menten. Bicara rusun, semua ada aturannya di Pergub. Pergub nomor 133 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik. Di Pergub ini jelas sudah siapa pengurus, siapa pengelola, siapa penghuni. Jadi rusun ini adalah hunian, bukan perusahaan. Ya. Rumah susun ini adalah hunian, bukan perusahaan. Dan itu semua diatur di dalam Pergub. Ya. Jelas aturannya, ada dasarnya. Ya. Dan kita ini adalah negara hukum. Ya. Ada hukumnya juga. Gitu. Saya ini juga pelaku sejarah di Rusunami ini, karena saya serah terima pertama dari Margahayu Land. Saya juga orang pertama. Saya juga sama mereka itu pengurus, sama-sama berjuang dulunya. Jadi saya tahu betul. Ya. Ini dulu bukan seperti ini. Jadi dulu itu ya, ini pintu. Ini pintu. Di sini dulu pintu. Ini pintu. Serah terima dari Margahayu, pintunya itu di tengah, di sini pintu serah terima dari Margahayu. Ya. Di sini mereka rubah pintu kiri kanan. Itu kita nggak persoalkan. Ya. Mereka rubah. Ya kan? Padahal ini udah hunian. Saya udah sampaikan berapa kali sama mereka. Bro, tempat kita ini hunian, bukan perusahaan. Ya, segala sesuatunya lu harus musyawarahkan terlebih dahulu. Ya. Apalagi di Pergub jelas kok, ya kan? Kecuali urgen lu bisa ganti. Kalau tidak urgen lu nggak bisa ganti. Ya. Setelah mereka ganti pintu, mereka ganti ini keramik. Jadi ini keramik ini yang udah kedua kali. Nih semuanya. Udah ganti.
ini, ya. Yang kita minta itu bukan ini, ya. Semenjak kita serah terima pertama, sertifikat kita itu belum jadi. Kenapa sih nggak sertifikat kita yang diurus? Kenapa sih yang lain-lain diurus? Kan begitu. Mereka ganti pintu, kita diam aja. Mereka ganti keramik, kita juga diam aja. Terus mereka ganti ini seluruhnya, kita diam aja. Ya, tiba-tiba, ya, tiba-tiba jadi BIM salah BIM jadi ini semua. Jadi tiba-tiba jadi Face ID nih. Ini jadi. Ini tanpa sosialisasi, tanpa rapat penghuni, tanpa rapat pengurus. Tiba-tiba muncul seperti ini. Untuk pendaftaran diwajibkan mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Apabila penghuni memiliki akses pintu, maka tidak dikenakan. Ya. Jadi ini kan masih bagus. Ya, ini masih bagus. Ini yang diganti sama wajah kita. Gitu loh. Ya kan? Ini diganti sama, sementara ini masih bagus, ya kan? Gitu. Kenapa mesti scan? Ini kan bisa kartu juga, ya kan? Ini kan bisa kartu, ya nggak? Kenapa mesti wajah gitu loh? Ini kan bisa kartu, ya nggak? Ini bisa kartu, ya kan? Kenapa nggak pakai kartu? Kenapa mesti wajah? Itu pertanyaannya. Dan ini juga kita nggak tahu. Ini sampai kapan? Setahun kah? 2 tahun kan? Kalau error, katakan errornya tertutup, gimana kita mau masuk? Kalau errornya terbuka, orang keluar masuk, ya kan? Jadi karena ini diumumkan lewat TOA, ya, kita bikin surat. Surat pertama, ya, surat pertama kita, mereka tidak tanggapin. Kita datang ke lantai 1, ya, mereka tidak tanggapin. Terus surat kedua, ya, surat kedua juga tidak ditanggapin, sehingga kita melakukan aksi, ya, pasang spanduk, terus spanduk kita buat, dicopot. Ketiga juga tidak datang. Jadi kita udah 3 kali bikin surat tanggapan, artinya kita minta supaya ini dijelaskan, ya kan? Alasan mereka bicara keamanan, oke, ya, kita cek keamanannya. Lihat aja nih, lihat nih, ya kan? Kalau niatnya jahat, lompat pun bisa, ya. Kalau niatnya jahat, lompat pun bisa, ya kan? Nggak perlu dia pakai itu, lompat kalau niatnya jahat, ya kan? Aman nggak? Nggak aman. Kenapa? Setelah dia lompat, ya kan? Setelah dia lompat, ayo kita ikutin. Setelah dia lompat, dia kelip, ya kan? Masuk dong bebas orang, ya nggak? Kalau mau bicara keamanan, gitu loh. Tapi ini kan tidak, ya kan? Saya sampaikan sama mereka, jantungnya hunian ini adalah lift, ya. Kalau mau kalian benerin itu liftnya, ya, karena ini jantungnya hunian, gitu loh, ya. Itu ini coba bisa nggak ini, ya? Ini layak nggak ini? Sebenarnya itu lift inilah yang harus diperbaikin, yang harus diganti, ya kan? Bukan lobby. Ini layak nggak ini? Saya 3 kali kejebak di sini, ya kan? Untungnya saya dewasa. Kalau anak-anak gimana? Atau lansia gimana? Ya kan? Jadi sebenarnya yang harus dirubah dan harus diperbaiki itu adalah 1, sertifikat, ya kan? 2, lift. Ini yang benar, gitu loh. Bukan lobby, bukan akses. Kalaupun mau lebih safety lagi, yang pakai kan ada di hotel tertentu, pakai ini langsung sini. Ini kalau mau safety langsung dia ke lantai berapa, ya kan? Itu kalau mau lebih aman, lebih safety. Bukan Face ID. Oke lah Face ID itu katanya ini, tapi sosialisasikan dulu ini barang dari mana, ya, kekuatannya sampai kapan, ya kan? Kalau errornya terbuka gimana, kalau errornya tertutup gimana,
Ya kan, ini kan hunian gitu loh. Berapa kali saya sampaikan ini hunian. Jadi tolong kepada Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, tolonglah. Ini pergubnya sudah jelas, ya. Pergubnya sudah jelas, ya. Tolong bantu kami supaya ini cepat diselesaikan, ya kan? Karena ini hampir tadi aja sudah ada terjadi keributan, ya. Karena mereka memaksakan kehendak, gitu loh, ya. Jadi tolonglah supaya kita ini memang mau aman, mau nyaman, tapi ikut mekanisme prosedurnya sesuai dengan aturan, bukan suka-suka gua, bukan, gitu loh. Jadi harapannya, tolong ya Pak Gubernur melalui Dinas Perumahan cepatlah selesaikan masalah di Melanu Menteng ini. Kami bukan mau ribut, bukan. Kami hanya minta dibukakan rapat penghuni, jelaskan ini Face ID, ya. Karena kalau dari segi keamanan tadi saya sudah sampaikan, lompat pun bisa langsung masuk lift, bebas ke lantai berapa, ya. Dia bilang alasannya sudah banyak yang foto, ya. Ini bukan persoalan banyak yang foto. Mereka foto pun mereka takut sebenarnya karena mereka takut nggak masuk, ya. Kalau memang mereka berani, buka rapat penghuni, itu aja, ya. Suruh kumpulkan yang sudah foto. Mereka itu foto karena mereka takut tidak bisa masuk, gitu loh, ya kan? Kalau saya kan ada akses, gitu loh, ya kan? Saya ada akses saya masih bagus, ya kan? Akses saya masih bagus, ya kan? Akses saya masih bagus. Jadi saya pergunakan akses saya gitu, jangan dipaksa gitu loh. Ini hunian, ya kan, diatur oleh Pergub, gitu loh. Sudin Suku Dinas Jakarta Barat 2 kali undang. Ini buktinya. Nih, Sudin. Pertama undangan rapat buat hari Kamis, ya. Tapi mereka tidak datang, ya. Mereka tidak datang. Nih orang penghuni nih datang nih ke Dinas Jakarta Barat. Undangan kedua untuk Senin tanggal 31 Mei. Nah, ya. Tanggal 31 Mei. Nih, saya hadir. Mereka tidak datang. Gitu loh. Ya, mereka tidak datang. Jadi harapannya ya kita selesaikanlah dengan baik-baik, ya kan? Karena awalnya juga baik kok. Kita sama-sama berjuang melawan Margahayu, ya kan? Selama lu tidak persoalkan dengan penghuni, apa kita selama ini pernah permasalahkan? Nggak pernah. Walaupun pengurus sekarang tidak sesuai dengan Pergub. Pergub itu dikeluarkan 2018 Desember, ya kan? Mereka terpilih itu November 2018. Yang harus menurut Pergub itu harus disesuaikan langsung, ya kan? Tapi mereka tidak sesuaikan, gitu. Jadi segera secepatnya Pak Gubernur untuk diperintahkan ke Dinas Perumahan supaya diadakan rapat umum anggota luar biasa supaya ini clear, gitu. Jadi penghuni itu juga tidak lagi gontok-gontokan. Kasian juga security, ya kan? Sebenarnya bukan tugas security, ini tugasnya P3RS, ya kan? P3RS itu panggil penghuni, ya. Ada apa sih? Kan begitu. Ya kami akan pertanyakan Face ID. Kami hanya bertanya ke Face ID ini kok, ya kan? Ini kekuatannya sampai kapan? Kalau error gimana? Ya kan? Terus yang nggak setuju dipoto, nggak usah dipoto, ya kan? Kan saya bilang tadi, kasih akses aja karpet gitu loh, selesai, ya kan? Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka nggak sampai berani buka rapat penghuni? Ada apa? Ya kan? Janganlah dibuat jadi seperti ini, ya kan? Kita ini sama-sama penghuni, ya kan? Masanya juga ada kok, ya kan? Sebentar lagi mereka berakhir, ya kan? Apa nggak malu nanti ketemu kita juga, ya kan? Kalau sesama penghuni itu ya ayo sama-sama kita perbaikin, ya kan? Berapa kali saya bilang rapat penghuni buka, saya bilang katanya COVID, oke perwakilan, ya kan? Itu kita sampaikan kemarin, itu waktu ada pertemuan dengan polisi dari Polres Jakarta Barat sama Polsek Tanjung Duren, ya kan? Sepakat kita akan bukakan rapat P3RS, pengawas, penghuni, owner Face ID,
sama ahli IT supaya bisa dijelaskan ini seperti apa sebenarnya Face ID ini, ya kan? Begitu. Jadi masih ada pekerjaan lain yaitu masalah PBB kita, ya kan? Gitu loh. Ini pajak bumi udah dibayar belum? Itu tugasnya pengurus, bukan ngurusin lobby, ya kan? Ini pun mau dikotak-atik seperti apapun, mau dibuat percantik seperti tetap namanya Rusunami Menara Tumenten, nggak akan berubah nama itu, ya kan? Gitu. Jadi tetap harus kita urus pajak bumi kita sama sertifikat kita, ya. Kalau untuk Face ID, ya, mungkin mereka nggak berani buka rapat. Udah, yang nggak setuju foto, lu kasih akses aja deh. Orang ada kok tempat aksesnya, lu kasih tap card aja udah. Itu aja. Mungkin itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saling menjaga, ya. Tidak ada lagi kunci mengunci, ya kan? Karena ini hunian kita, ya. Ini hunian kita. Mungkin harapan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Bagus, cuman harus koordinasi dulu dengan apa lingkungan. Iya. Nah, karena Bukan P3S koordinasi. itu kan gimana? Yang dipermasalahkan oleh warga adalah cara pengadaan dan pelaksanaannya. Jadi Face ID itu bagus. Mau tsunami pakai Face ID, Pentagon pakai Face ID kan, Mabes ABRI nggak pakai Face ID, Mabes Polri nggak pakai Face ID. Tapi tsunami Tumenten yang nggak ada surat, pakai Face ID kan bagus, luar biasa. Namun yang dipermasalahkan oleh para warga adalah pengadaan dan pelaksanaannya. Tidak ada keterbukaan, itu saja. Jadi pengurus sekarang ini yang notabene dipilih oleh penghuni bukan lagi jadi pengurus, tapi menjadi penguasa. Pengelola yang diangkat oleh pengurus yang konconya juga melebihi pengurus, menjadi penguasa. Nah, akhirnya security dimanfaatkan untuk tangan panjang penguasa. Itu saja masalahnya. Nah, dalam hal ini pengurus tidak, yang notabene dipilih oleh penghuni, nggak mau menjelaskan. Nah, kalau sesuatu dikerjakan dengan diam-diam, biasanya ada udang di balik batu. Harapannya apa, Pak? Harapannya pengurus tahu dirilah, mulailah dengan keterbukaan, penjelasan yang apa adanya, enak, hidup tuh apa adanya enak. Kalau tertutup, ada maksud-maksud tertentu, nggak nyaman di belakang, sehingga nanti gara-gara setitik noda rusak susu sebelanga. Ibu penghuni sini Bu ya, Rusunami Tumenten. Ya. Ini terkait Face ID, setuju nggak dengan penerapan Face ID ini? Face ID ini pada inti dasarnya bagus dengan teknologi yang canggih ya. Kondisinya masalah di sini saya tidak setuju pakai Face ID karena tidak ada sosialisasi dan ini tidak urgent daripada yang lain. Ya benar. Terkait Face ID, Ibu setuju atau tidak Bu? Sangat tidak setuju. Keluhannya seperti apa Bu? Karena kita dari awal itu tidak disosialisakan gimana mekanismenya seperti apa, tidak ada gitu loh. Tiba-tiba udah diaktifkan seperti ini dan kita diharuskan gitu loh. Terkait Face ID setuju atau enggak Bu? Enggak. Keluhannya apa Bu? Keluhannya nanti muka saya bisa disalahgunakan sama orang lain gitu. Kan nggak ada jaminannya itu muka saya bener-bener disimpan nggak datanya atau bisa dijual lagi ke orang lain, kan saya nggak mau kayak gitu. Terus harapannya apa Bu? Harapannya ya Face ID-nya diganti pakai kartu aja, tinggal ngetap doang, ngapain sih pakai rekam-rekam muka gitu. Seperti yang lama ya? Iya. Bapak kan penghuni Rusunami Tumenten sini Pak ya? Iya, betul. Terkait Face ID, Bapak setuju atau tidak Pak? Ya sebenarnya saya kurang setuju ya karena menyulitkan ya. Kadang-kadang kalau kita menyewakan kepada orang lain ini kartu ini tidak dikembalikan, kemudian kita nggak bisa masuk nih. Jadi kalau ada tamu juga susah mau masuk juga ya. Terus harapannya apa Pak? Harapannya mungkin Face ID-nya dibatalkan aja, dikembalikan lagi seperti semula dengan menggunakan kartu.